Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, kepada Nita disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rita telah mau membantu Ibu dalam memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi berjalan acara kita atau kegiatan kita dengan semestinya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih telah hadir, telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini semuanya. Di sini ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling, di mana terdiri di sini 8-12 orang yang dipimpin oleh TK dan adanya anggota kelompok yang disingkat dengan AK. Tujuan untuk melakukan tujuan kita dalam bimbingan kelompok ini untuk melatih diri kita berbicara di depan umum semuanya. Di sini juga ada azasnya. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini apakah Nanda semuanya datang ke sini dengan sukarela? Ya, Bu. Berarti tanpa adanya paksaan ya? Ya, Bu. Di sini kita dituntut untuk saling terbuka, mengeluarkan pendapatnya tanpa rasa malu-malu. Di sini kita akan menjaga kerahasiaannya. Apapun yang kita ceritakan di sini cukup sampai di sini. Nanti kalau kita udah keluar nggak boleh lagi untuk diceritakan karena tidak layak dan tidak patut untuk diceritakan ke orang lain. Di sini kita juga mempunyai aturan. Di sini kita saling menghargai apapun yang teman kita sampaikan nantinya harus kita saling mendengarkan ya semuanya. Iya, Bu. Baik. Di sini udah ada yang saling kenal nih. Baru kenalan tadi, Bu. Udah ada yang kenal, udah ada yang kenal, ada juga yang belum. Iya, Bu. Baik, kita kenalan dulu ya. Nanti kita menyebutkan nama kita sama nama panggilan. Kita mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Erinda Octavia, biasa dipanggil dengan Ibu Erin. Silakan diberikan sebelah kanan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nandiati, biasa dipanggil Nadia. Perkenalkan, nama saya Cika Mia Putri, biasa dipanggil Cika. Perkenalkan, nama saya Restu Nasyatul, bisa dipanggil Restu. Perkenalkan, nama saya Agnes Kamaswati, bisa dipanggil Agnes. Perkenalkan, nama saya Anita, biasa dipanggil Nita. Perkenalkan, nama saya Putri Angelina, biasa dipanggil dengan Putri. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Fitri, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Isabel, bisa dipanggil Amel. Baik, Ibu ulangi lagi ya namanya. Nandia, Cika, Restu, Eges, Nita, Putri, Iva, Abel. Iya, Bu. Kayaknya ini kurang semangat deh. Semangat dong. Aman, Bu. Semangat dong, Bu. Apa kita ice breaking dulu? Boleh, Bu. Ibu di sini ada namanya game rangkaian nama. Nanti bisa Nanda sebutkan namanya. Contohnya Ibu Nandia. Nanti Nandia menyebutkan nama Ibu dan namanya dan begitu seterusnya. Nanti kalau ada yang salah boleh menampilkan kebolehannya ya di sini. Oke, Bu. Baik, kita mulai. Ibu, Bu Erin, Nadia. Bu Erin, Nandia, Cika. Bu Erin, Nandia, Cika, Restu. Bu Erin, Nadia, Cika, Restu, Eges. Bu Erin, Nandia, Cika, Restu, Eges, Nita. Bu Erin, Nadia, Cika, Restu, Egis, Nita, Putri. Bu Erin, Nandia, Cika, Restu, Eges, Nita, Putri, Iva. Bu Erin, Nandia, Cika,
Nah, berarti salah ya Abel. Di sini Abel boleh menampilkan salah satu kebolehannya. Kita beri apa ya untuk Nyanyi aja. dulu. Teman-teman minta nyanyi nih. Mau nggak Abel nyanyi? Boleh. Nyanyi apa Abel? Kalau juga ada namanya. Boleh ditampilkan. Bagus juga ya suara Abel ternyata. Udah saling kenal nih. Udah, Kalau udah saling kenal, apakah kita bisa melanjutkan kegiatannya bimbingan kelompok kita? Bisa, Bu. Baik, di sini Ibu ada sebuah tema topik tentang bullying. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu bullying? Saya, Bu. Ya, kepada Putri silahkan. Menurut saya, Bu, bullying itu adalah bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang tujuannya untuk menyakiti, Bu. Bisa seperti menendang, memukul, atau mencaci maki, Bu. Ya, bagus jawabannya Putri. Bullying itu merupakan tindakan kekerasan yang tidak boleh kita lakukan ya Putri. Adakah beri tepuk tangan kepada Putri? Adakah lagi yang ingin menambahkan? Ya, kepada guys disilakan. Tindakan atau kegiatan negatif yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok, Bu. Ya, jawabannya benar ya guys. Tindakan negatif yang tidak boleh dilakukan kepada seseorang. Ya, beri aplaus kepada guys. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Sudah. Tadi Putri menyebutkan tindakan yang tidak boleh dilakukan seseorang dan juga ada guys tadi itu merupakan perilaku negatif yang menyakiti orang lain. Jadi apa saja sih faktor terjadinya bullying di lingkungan kita ini? Saya Bu, Kepada Ipa disilakan. baik faktor apa saja yang terjadi karena kekerasannya bullying itu adanya salah satu yaitu faktor keluarga. Dari faktor keluarga terkadang anak-anak itu memiliki pola asuh yang tidak baik atau sehat, kemudian kurangnya komunikasi atau bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ya, benar. Bagus jawabannya Ipa. Karena bullying itu terjadi bisa jadi dengan adanya faktor keluarga yang kurang harmonis tanpa bimbingan orang tuanya ya Ipa. Ya Bu. Beri aplaus untuk Ipa. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, pada Nita silakan. Bullying itu bisa terjadi karena faktor lingkungan juga, Bu. Karena teman yang kurang empati, keluarga yang tidak sehat, dan media sosial nih, Bu. Ya. Ya, bagus jawabannya Nita. Beri aplaus untuk Nita. Adakah lagi yang ingin menambahkan jawaban? Saya, Bu. Ya. Siapa nih yang duluan nih? Akan Bel. Kepada Abel disilakan. Baik. Penyebab terjadinya bullying bisa dari pergaulan yang negatif teman sebaya karena ikut-ikutan dengan teman. Ya, jawabannya bagus Abel. Jadi dapat Ibu simpulkan di sini faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku bullying itu ada dari faktor keluarga, lingkungan, dan teman sebaya ya. Ya, Bu. Terus bagaimana sih cara kita untuk mengatasi agar tidak terjadinya bullying lagi di sekitar kita ini? Ada yang ingin menjawab? Ada Bu. Ya, pada Cika silakan. Untuk mengatasi terjadinya bullying itu Bu, kita harus membangun lingkungan yang positif Bu, dan
meningkatkan kesadaran tentang bullying, Bu. Ya, bagus jawabannya Cika. Beri aplaus untuk Cika. Adakah lagi? Adakah lagi? Kepada Nadia, disilakan. Dalam mengatasi bullying itu tumbuhkan rasa percaya diri dan jalin pertemanan yang baik dengan banyak orang yang baik. Ya, bagus jawabannya Nadia. Beri aplaus. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Cukup, Bu. Jadi cara mengatasinya itu meningkatkan rasa empati, mencari teman yang baik-baik aja ya. Ya, Bu. Jadi dari pembahasan kita tadi, pemahaman apa yang bisa Ananda dapatkan dari pembahasan kita tadi? Saya, Bu. Ya, kepada Restu silakan. Dari pembahasan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita mendapatkan pemahaman tentang apa itu bullying. Nah, faktor penyebab terjadinya bullying ada dari keluarga, dari lingkungan, dan dari pergaulan kita sehari-hari. Nah, adapun solusi dari atau hambatan supaya bullying ini tidak terjadi, yang dapat kita lakukan adalah membangun lingkungan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan menumbuhkan pemahaman tentang bullying tersebut. Ya, jawabannya sangat bagus, Restu. Beri aplaus buat Restu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, kepada Iva, silakan. Pemahaman dari bahasan tentang bullying. Yang pertama tadi yaitu adanya pengertian atau definisi bullying itu sendiri. Bullying itu ya dapat kita pahami sendiri berupa kekerasan yang dapat menyakiti baik itu secara fisik maupun caci maki. Kemudian pokok yang bahasan kedua yaitu faktor penyebab adanya bullying itu. Yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Dari faktor keluarga yaitu dapat diuraikan berupa adanya pola asuh yang tidak sehat dari orang tua, kurangnya komunikasi atau bimbingan dari orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu solusi atau cara pencegahan dari faktor penyebab bullying itu sendiri. Yang pertama yaitu menjalin hubungan atau pergaulan dengan baik, kemudian mencari teman, bahkan kita dapat meningkatkan ilmu atau pemahaman tentang bullying itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, jawabannya sangat bagus, Iva. Beri tepuk tangan. Terus, bagaimana sih perasaan Ananda setelah kita melakukan kegiatan ini? Ada yang menjawab? Saya, Bu. Ya, kepada Restu, disilakan. Setelah kita melakukan kegiatan ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih tentang apa itu bullying dan bagaimana solusi tindakan bullying ini tidak terjadi lagi, Bu. Ya, jawabannya sangat bagus, Restu. Beri aplaus. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Ya, kepada Iva, silakan. Reaksi atau sebuah dapatnya manfaat dari kita mempelajari topik pada bahasan ini, yaitu kami yang sebagai mendengar materi dari Ibu tadi, yaitu dapat merasakan banyaknya ilmu dan meningkatkan rasa ingin tahu tentang bullying itu sendiri. Dengan adanya bimbingan ini, maka kami yang biasanya mendengar kata bullying itu sendiri tidak jauh dari kekerasan saja. Tetapi dengan kita belajar hari ini, kita akan dapat mampu dari manakah aspek bullying itu terjadi, siapakah yang akan melakukan, bagaimana cara mengatasi. Kami akan mendapatkan ilmu dari Ibu yang sudah dipaparkan tadi. Ya, jawabannya sangat bagus, Iva. Beri aplaus untuk Iva. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Cukup, Bu. Jawabannya tadi sangat bagus ya, Iva dan Restu. Terus tindakan apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadinya bullying lagi? Ya, kepada Putri silakan. Jadi tindakan yang akan saya pribadi juga, Bu, yang akan saya lakukan jika terjadinya bullying, terkhususnya di lingkungan sekitar, baik di sekolah. Kalau di sekolah misalnya saya melihat teman saya dibully oleh orang lain, saya akan melaporkan kepada guru
wali kelas ataupun guru BK, Bu. Sedangkan di lingkungan sekitar saya akan melaporkan kepada orang dewasa, Bu, yang lebih paham dan bisa mencegah bullying tersebut, Bu. Jawabannya sangat bagus, Putri. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, apa kesan dan pesan yang didapatkan oleh Anda dalam kegiatan ini? Siapa yang ingin jawab? Ya, kepada Putri silakan. Kesan dan pesan ya, Bu. Kesan yang saya dapati setelah menerima materi tentang bullying ini itu saya merasa senang, Bu, karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang bullying itu, Bu, apa saja faktor penyebabnya dan cara mengatasinya. Sedangkan pesan saya itu semoga dengan mengikuti kegiatan ini tidak akan terjadinya tindak bullying lagi, Bu, di sekitar. Dan saya membantu untuk melaporkannya jika terjadi hal tersebut, Bu. Ya, jawabannya sangat bagus, Putri. Beri aplaus terus. Kita lagi kepada Nita, disilakan. Setelah kita mempelajari tentang bullying, kesan yang mendalam yang saya dapat yaitu betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan sportif bagi semua orang. Bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku dan saksi. Cukup, Nita. Beri aplaus tadi. Baik, adakah lagi yang ingin menambahkan? Cukup. Ya, sudah cukup. Berhubung waktu kita udah mau habis, kira-kira kapan ya kita bisa untuk bimbingan kelompok lagi? Minggu depan, Bu. Minggu depan jam 10. 10. Harinya hari apa nih? Hari Minggu aja, Bu. Hari Minggu aja. Iya, Bu. Berarti minggu depan itu hari Minggu jam 10 di ruangan ini lagi ya, kita kumpul bersama. Iya, Bu. Baik. Kita akhiri. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.